Yo, what's up? Sosialis kembali lagi dengan channel kesayangan kita semua, Sosializi dalam podcast dalam nggak podcast kita ya, bukan podcast ini guys. Iya, Les privat, les privat, les privat dong. les privat. Les privat dong. Oke. Masih kaku dia guys. Oke. Belum, belum latah. Belum datang. Di kiri aja deh. Di kiri. Nah, sih aneh, aneh banget kita. Iya. Eh, hari ini kita coba akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan nih. Materi kita kali ini kita akan nyoba ngajarin eh ini siapa mau Doko mau Kevin nih apa aja lah ya, Nggak tahu sih. mau Ya, apa aja yang lah. mau dipanggil nengok untuk mempersiapkan persiapan pas kita setting dia kelas 12 ya. Kan memang kelas Kelas 12. 12 ya. Kayaknya mending dari tadi deh. Iya, lupa ya. Ya udahlah ya. Oke, upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke, nanti berkala lah kita siapin yang buat kelas 10, 11 SMP butuh ya nggak usah ya. Oke, jadi enak banget ya kita sekarang sudah merdeka, kita udah bisa ngibarin bendera, banyak banget permainan ya Pin ya. Heeh, Agustus kemarin main apa Pin? main apa ya? Nggak ngikut nih. Gak ngikut, waduh, ikut upacara nggak Pin? Upacara ngikut Nah minimalnya dong. upacara lah ya, ya walaupun nah itu simbolis kita untuk menghargai para jasa pahlawan kita tuh. Kondisinya kita jelasin dulu kenapa sih kita sudah merdeka tapi masih kita harus pertahankan. Kita geser dulu. Ya kita geser dulu katanya geser mana guys. Tuh, oh my god, Nah, gokil gokil. canggih coy. eh jadi setelah merdeka kita masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kenapa sih Belanda bisa ngeklaim kemerdekaan, masih ngeklaim Indonesia padahal kita udah proklamasi. Tahu nggak? Kenapa Belanda masih bisa Masih ngeklaim bisa Indonesia? ngeklaim, masih berusaha ngeklaim wilayah Indonesia. Masih berusaha ngeklaim Mm-mm. Indonesia. Eh, Kenapa masih berusaha? Mm-mm. Berarti bagi Belanda Hah? Indonesia itu berharga dong. Down. Setelah Nah sih Inggrisnya asli banget. Damn good luck. ya artinya keren deh, artinya keren gitu loh ya, anak-anak muda sekarang kan nggak paham. Kayaknya ada yang lebih cerah ini, gimana sih cara berubahnya. Nah, Ah, oke. iya, ini tadi remang-remang banget. Acara ini disponsori oleh Sao. Enggak, jangan. Belum masuk. Oke, betul. Indonesia tuh sangat berharga. Ditambah lagi pas akhir Perang Dunia II, Jepang tuh nyerah kalah di perjanjian San Francisco. Jepang mengakui kalau dia akan ngembaliin semua wilayah-wilayah yang dia kuasain selama Perang Dunia II. Salah satunya Indonesia. Serahin ke Belanda. Jadi itu dasarnya. Kemudian orang Indonesianya sendiri gimana tuh setelah lama banget buat buat mencapai kemerdekaan. Setelah kemerdekaannya dicapai, apa yang mereka lakukan tuh pasti berusaha buat pertahankan kan. Betul. Nah, disitulah kondisi kita yang dikenal dengan revolusi, mempertahankan kemerdekaan. Ah, bentar. Ini ada pertanyaan dulu. Oke, boleh. Soalnya saya, Mm-hmm. jujur saja, Betul. baru tahu Mm-hmm. perjanjian Francisco tuh barusan. Kok Jadi, kayaknya nggak pernah terbahas gitu ya. Itu perjanjian San Francisco itu tidak melibatkan pihak Indonesia, berarti. tentu. Jadi kan pas wah kita bahas perang dunia dulu dikit dulu ya. Ah, Ketika perang dunia dua, kalau di Jerman kan udah selesai lewat perjanjian Potsdam. Jepang tuh udah disuruh nyerah, ada dikasih surat ultimatum buat nyerah tapi gak mau, masih mau mempertimbangkan. Jadilah bom atom. Nah setelah bom atom barulah untuk menyerah. Nah ketika buat nyerah mereka menandatangani perundingan di San Francisco Amerika Serikat. Nah hasil perundingannya tuh itu salah satunya ya, mereka termasuk sebelum nyerahin, Jepang tuh harus jaga status quo buat gak boleh ada perubahan apa-apa di negara-negara di Asia Timur, di Asia Timur Raya lah ya, Indonesia. Nah, termasuk ketika Indonesia merdeka sebenarnya Jepang tuh udah kecolongan sebenarnya, udah nggak bisa jaga status quo. Makanya banyak banget terjadi aksi pertempuran Pin setelah kemerdekaan itu.
kita nggak langsung perang sama Belanda, kita tuh banyak banget pertempuran lawan Jepang dulu. Ada beberapa sengketa tuh lawan Jepang. Eh, cukup. Ada lagi? Di perjanjian Francisco berarti pihak yang terlibat adalah pihak Jepang. Jepang sama sekutu. Oh, only dua itu aja. Ya sekutu itu banyak sebenarnya hitungannya. Belanda, Inggris, Belanda, Inggris. Amerika, Australia, Prancis. Oh. Ini by the way lanjutnya gimana nih, Bin? Nah, Oke, cakep banget. Nah, buat em, mempersiapkan kemerdekaan, jadi golongan tua tuh yang seperti kita sudah tahu di PKN juga dibahas ya, di sejarah juga dibahas berkali-kali. Golongan tua tuh rapat di PPKI, sidang PPKI tanggal 18, 19 sama 22 Agustus mempersiapkan perangkat-perangkat negara, Pin. Nah, yang mudanya ngapain? Yang mudanya memperkuat barisan. Nah, salah satunya ini foto adalah ketika Komite Van Aksi. Jadi dikumpulkan di lapangan Ikada, Ikatan Atlet Jakarta, kalau sekarang udah area Monas. Soekarno lagi rapat dijemput ke sini untuk memberikan ceramah singkat kepada para pemuda tentang posisi pemerintah di barisan pejuang ketika ada sekutu, sejauh mana sih pemerintah akan berpihak kepada perlawanan. Ternyata didukung. Yang penting mereka disuruh pulang dan rapatkan barisan. Nah, para pemuda ini udah tahu kan dari awal ketika di Rengas Dengklok, kenapa sih pengen buru-buru? Para pemuda tuh udah sadar Belanda cepat atau lambat pasti akan datang ke Indonesia ketika Jepang sudah kalah. Karena mereka sudah tahu, sudah punya gambaran ke sana, mereka udah nyiapin tuh eh, upaya-upaya pertahanan dirinya, walaupun masih serampangan lah gitu, tapi ada upaya pertahanan ke sana. Mereka tuh bikin lucutin senjata Jepang, dudukin markas-markas pentingnya, ambilin senjatanya, bebas apa berpenjarain beberapa tentara Jepang gitu. Nah, nggak semua menyerah begitu aja kan, ada beberapa perlawanan yang terjadi. Nah, kayak di Dan Mogot di perlawanan Dan Mogot tuh pernah terjadi di Serpong. Dia lucutin senjata Jepang, akhirnya Jepangnya nolak, ya udah jadi pertempuran tuh. Oh, itu Dan Mogot. Itu Dan Mogot. Kau pernah dengar nggak Jalan Dan Mogot? Heeh. Nah, dari Dan Mogot itu seorang pemimpin. Dia udah jadi guru, dia udah jadi pelatih taruna. Dia umur 17 tahun udah ngelatih taruna yang usianya 13 tahun gitu. Tanya. Nah, eh, sama Subianto, terus sama satu lagi saya lupa, di Tangerang dia markasnya. Kemudian ada berita itu dia datang ke markas Kompetei di Lengkong, di Serpong. Sekarang daerah BSD itu kalau mau tahu di belakang BSD itu ada Lengkong Serpong. Mereka lucutin senjata Kompetei, ternyata ada penolakan, terjadi baku tembak dan gugur. Makanya di area jalur operasinya itu dari Grogol sampai ke Serpong sana disebutnya Jalan Daan Mogot gitu. Kayak gitu. Diabadikan namanya sebagai Jalan Daan Mogot. Itu filosofi Dan Mogot. Bukan filosofi, namanya toponimi. Toponim. Toponimi, sejarah asal usul nama kota, nama tempat atau nama suatu hal lah. Oh, namanya toponim. Toponim. Nah, sorry, tadi Oke. yang ini Hah? komite apa? Komite Van Aksi. Pan aksi. Jadi Komite Van Aksi itu kan Rengas Dengklok itu ada golongan muda. Golongan muda itu ada banyak, Pin. Ada Meeting 31, ada Oh Cikini iya, 72 dan iya lain-lain, betul kan ada betul. Barisan Senebu dan lain. Mereka bikin organisasi. Inisiasinya sih ada Malik ya. Ada Malik bikin ini pas masih muda tuh bikin inisiasi. Kenapa enggak kita satuin perjuangan, satuin pergerakan, satu komando. Ya itu bikin namanya Komite Van Aksi. Oh, jadi Eh, ya yang dari Menteng 31 itu dari Cikini 2 Cikini 72 dibikinin satu sama yang lain-lain juga tuh yang ikutin lain-lain juga gabung, ya. termasuk Angkatan Pemuda Indonesia, BPPI gitu dan lain-lain. Semua barisan pemuda aja. Kayak dejavu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kan ngasih Hmm. ikrar. Nah, dejavunya itu mereka nggak cuma bikin ikrar, mereka bikin tindakan langsung. Mereka pulang ke daerah masing-masing. Kan semua daerah ada tuh perwakilannya. Setelah kumpul di Ikada tuh, mereka pulang ke daerah masing-masing. Mereka sebarin berita kemerdekaan, Din. Mau pakai radio, mau pakai pamflet, mau pakai graffiti. Ya, mereka ngelucutin senjata. Kan mereka udah punya basic latihan militer beberapa tuh. Ada yang di Sendibu sama ada yang di peta. Jadi
ngertilah taktisnya gitu. Dia Hmm. udah mulai mulai taktis strategis tuh gerakannya tuh gitu. Oh begitu. Aman. Aman. Nah ini yang saya bilang informasi, euforia kemerdekaan nyebarin informasi, ngelucutin sama aksi-aksi revolusioner lainnya. Paling ini yang agak sedikit agak miris ya. Jadi selama masa ini beberapa orang yang karena euforianya lagi tinggi banget sampai akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang cukup kriminal, cukup apa kriminal juga, gitu. Cukup anarkis lah gitu. Aksi balas dendam Hmm. lah sama sama apa namanya ya, peristiwa-peristiwa penjajahan itu yang mereka alami berkali-kali. Ada kesempatan buat unggul, mereka gunakan itu untuk menyerang orang-orang dari sorry etnis Tionghoa yang dianggap komplotannya Belanda, menyerang orang-orang Jepang, kemudian menyerang orang-orang keturunan Indo-Belanda atau orang Belanda yang masyarakat sipilnya itu diserang semua. Hmm. Ini masa Mm-mm. bersiap. Masa bersiap betul. Nah, tapi apapun itu, para para pemuda kemudian rakyat juga ikut membantu masuk ke dalam laskar-laskar karena dulu hasil sidang PPKI kan ada bikin badan keamanan rakyat. Nggak semua tertampung di sana. Akhirnya masyarakat yang mau berjuang mempertahankan diri bikin laskar-laskar, bikin militer-militer sipil tuh untuk berusaha untuk ikut terlibat. Nah ini salah satu militer sipil yang sedang berbaris. Nah senjatanya juga senjata sederhana. Ada beberapa yang sudah pegang senjata sih memang. Tapi sisanya ya alat-alat sederhana apapun yang ada di rumah itu dibawa. Golok, pewang apa gitu. Itu sekilas tentang kondisi sekitar 45. Aman, Pin? Oke, aman. Ya, ya. Nah, caranya itu ada dua. Dua mana sih? Dua. Dua. Nah, tuh. Dua. Kenapa? Geser Geser. dulu. Lihat. Nah, tator deh. Nah, nah. Jadi ada dua cara mereka berjuangnya. Dua cara. Dua, dua cara. Bapak 02. eh saya kosong kosong. Imbang. Nah, kita nggak bahas itu dulu ya. Nanti deh ada bagiannya. Mereka berjuang di lapangan menggunakan taktik perang langsung, perlawanan fisik. Ada juga yang berusaha mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Ini kemana Tin? Lebih pro terhadap perlawanan fisik atau perlawanan diplomasi? Kalau saya sejauh yang saya baca-baca Asik. selalu lebih efektif yang diplomasi ya karena Nah, resikonya kecil. minimalisir resiko. Oke, nanti kita Betul. akan bahas ya. By the way, kalau mau baca yang lebih expert tentang materi ini, saya saranin tolong baca Anthony J.S. Reid. Anthony J.S. Anthony Reid. J.S. atau Anthony Reid. Materinya tentang ini, sejarah sejarah revolusi Indonesia 45 sampai 49. Keren banget dan objektif. Dia ambil dari sudut pandang netral, nggak dari Indonesia, nggak dari Belanda, Oh, nggak dari kubu diplomat, nggak dari kubu fisik. Buku-bukunya juga ada banyak sih, tapi sejauh ini yang satu di antara yang terbaik ya salah satunya itu. Kalau punya buku lain, komen aja. Eh, jadi fasenya sama, Pin. Fasenya sama. Di fase pertama itu polanya sama. Mereka di setiap daerah, para pemuda itu lucuti senjata Jepang. Kemudian ketika sekutu datang, sekutu ingin kan yang berhak itu harusnya sekutu yang ngelucutin. Tapi hmm. ternyata udah diduluin tuh sama para pemuda. Jadi ya udah sekutu cuma minta para pemuda datang storin hasil senjatanya sambil menyerah dan tidak Oh, semudah itu gitu. Pasti betul. akan ada terjadi penolakan karena kalau ibaratnya ada musuh datang, musuhnya minta senjata, kita kasih ya on gitu. Ya mereka mendingan tempur dah ya udah. Nah, itu gambaran umumnya ya. Penyebab umum itu rata seperti itu. Cuma penyebab khususnya pasti akan beda-beda.
antara bendera diturunin, sengaja ngibarin bendera merah putih biru, sengaja rebut rencana, itu mah bumbu-bumbu buat pemantiknya aja. Cuma yang penting kondisinya pemerintah Indonesia nolak buat serahin senjata yang sudah dilucutin. Apalagi begitu. Oke. Nah, paling sisanya ya harus lebih banyak baca-baca. Nanti kita akan jelaskan secara singkat deh masing-masing pertempuran secara fisik. Nah, itu terjadi sebelum perundingan Linggarjati. Semua semua polanya rata seperti itu. Nah, pas udah perundingan Linggarjati agak sedikit berubah tuh. Setelah perundingan Linggarjati, kita dapat keuntungan positif negatifnya tuh. Nanti saya akan jelasin deh positif negatifnya. Cuma yang pasti setelah perundingan ada penerimaan pro kontra di masyarakatnya atau di kalangan pejuang juga. Ada yang setuju, ya udah kita ikutin aturan pemerintah, ikutan mundur juga, ikutin nerima hasil perundingan. Yang nggak setuju ya ada yang nerusin bertempur mah bertempur, ya perundingan mah ya terserah, yang penting kita mau bertempur. Ada yang lebih gokil lagi, dia malah melakukan aksi disintegrasi gitu, dia sengaja bikin negara tandingan gitu ya, salah satunya DITI sama Media Unified, Oh. PKI Madiun. Ya gitulah ya, detailnya ya kurang lebih dia gunain hasil landfill buat ngeyakinin masyarakat bahwa Republik nggak mempertahankan wilayah tersebut, Madiun sama uh, yang DITI yang di Jawa Barat, sehingga mereka ngedeklarasiin negara sendiri. Nah, jadi ketika kita berusaha mempertahankan kemerdekaan dari gempuran Belanda sama Inggris, kita juga berusaha mempertahankan kemerdekaan dari perpecahan, gitu. Ya, sangat banyak banget peristiwa yang terjadi gitu. Jadi mau Betul, fokusnya betul, kemana betul. kemana-mana jadinya, Iya, betul, betul, gitu ya. betul. Oke, nah kita masuk ke pertempurannya. Oke, ini sih pertempuran yang paling epik ya. Betul banget, ini pertempuran Surabaya. Uh, Banyak banget sih bener yang terjadi gitu, kayak di Medan gak ada rencana direbut, bikin Belanda bikin wilayah atau klaim nggak bikin klaim wilayah di Medan area, namanya Medan area gitu. Terus di Manado nurunin bendera-bendera merah putih dan lain-lain. Polanya hampir sama seperti itu. Bikin apa? Ngebom rumah sakit gitu, di Semarang kayak gitu gitulah. Nah, kenapa sih di antara banyak perjuangan, kenapa yang diambil untuk dijadikan hari pahlawan tuh hari 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 pahlawan yang pertempuran di Surabaya? Apa, Bin? Apa, Bin? Di antara, kan kalau mau ngikutin yang menang nih di Ambarawa gitu. Kalau Hmm. ngikutin yang pertama di Medan. Hmm. Tapi memang secara jumlah paling banyak di Surabaya. Terus pertempurannya berbagai elemen, Pin. Kalau di berbagai tempat jumlah jumlahnya itu sebagian besar memang dari pemuda sama dari milisi nih, laskar-laskar BKR ya, yang udah transformasi udah jadi TKR. Tapi di Surabaya itu menarik karena ketika ada ultimatum pertama setelah meninggalnya Malabi, datang juga fatwa dari para ulama untuk resolusi jihad. Jadi kalau kalau berjuang melawan Belanda ini sama aja dengan berusaha untuk mempertahankan agama. Jadi banyak yang backgroundnya bukan politik, yang backgroundnya bukan militer, terjun langsung karena dorongan simbolis agama gitu. Oh. Jadi semua kalangan tuh turun, termasuk orang yang bukan santri banget gitu kan, tapi masyarakat biasa. Tapi ya masyarakat biasa cenderung fanatik juga kan sama keagamaan. Jadi fanatik yang ada positifnya ya itu digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan gitu. Oh, ternyata begitu juga Nah, ya. di situ. Jadi masyarakat yang tadinya takut-takut buat bertempur, mereka diyakinkan dengan resolusi jihad, sekalipun jadi gak ada rugi, menang kalah untung jadinya dengan doktrin agama seperti itu ya. Itu realitas ya. Kita menang ya udah kita merdeka, itu tujuannya. Kita kalah dan gugur ya udah gugur kita ya, jatuhnya menjadi syuhada. Syuhada itu istilah orang yang mati di medan jihad gitu. Ya Oh. kalau dalam konteks nasional ya mati sebagai pahlawan gitu. Hmm. Tuh, lah. Jadi pertempurannya sangat tidak takut kalah, tidak takut mati. Jadi ya udah menyerang habis-habisan sampai Inggris pun kapok gitu. Inggris pun kapok. Ini pertempuran paling dahsyat nih, kayak musuhnya sebenarnya levelnya jauh banget, tapi kok
susah banget buat dikalahin gitu. Semangat juangnya udah beda level gitu dengan pertempuran-pertempuran lain yang dihadapin di Perang Dunia II gitu. Dia pemenang Perang Dunia II loh, Inggris gitu. Dia menangin menangin banyak pertempuran di front Pasifik, front Afrika sama front Eropa. Tapi kenapa pas tempur di Indonesia dia nggak, agak susah gitu buat ngimbangin Indonesia, ini telah juga kali. Nggak tahu dah. Nah cuma yang itu akhirnya Inggris ngedorong Belanda sama Indonesia buat berunding. Ya udah tinggal jati, setelah tinggal jati ya udah Inggris mah mundur. Setelah itu kita bertempur sama Belanda. Nah fase yang keduanya, setelah bertempur berunding, bertempur lagi, berunding, bertempur berunding lagi gitu terus. Nah kenapa sih bisa ada berunding? Alasannya sih meminimalisir korban. Sadar betul tuh, lawan kita tuh nggak sepadan, mereka pemenang Perang Dunia II, peralatan mereka jauh lebih canggih, tentara mereka lebih terlatih daripada kita. Korban ini bukan hanya korban dalam perang ya, jadi selama perang itu Belanda ngeblokade lautan Indonesia, jadi semua logistik perdagangan itu lumpuh total, inflasi besar-besaran, kelaparan besar-besaran, cari aja di gambar banyak banget, kelaparan tuh besar-besaran. Jadi banyak banyak pada akhirnya masyarakat masyarakat awam yang menganggap mendingan jangan merdeka deh, kalau merdeka ternyata bikin lapar gitu. Hmm, Ya. malah begitu ya. Jadi sampai sampai ada istilah yang demikian tuh, sampai ada muncul istilah yang demikian. Nah, jadi diplomasi Indonesia itu memiliki korban plus meraih simpati internasional. Perlu kita ketahui nih, pas Perang Dunia II selesai, ada Atlantic Charter bikin piagam PBB juga tentang upaya untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II, yaitu berusaha untuk menegakkan kedamaian gitu. Nah, cara cara kita eh, berdiplomasi itu menambah keyakinan dunia internasional khususnya PBB untuk akhirnya mendukung Indonesia. Karena selain selain berunding dengan lawan, kita juga berusaha mungkin nyebarin diplomat-diplomat kita ke berbagai negara untuk bekerja sama dengan kita gitu. Yang paling erat sih Mesir, yang paling awal-awal ya, Mesir, India, sama Australia. Mereka bukan hanya dukung logistik atau dukungan janji kemerdekaan tuh, pengakuan kedaulatan, tapi bahkan di Dewan Keamanan PBB mereka mendukung kita kan. Oh. Jadi kita ngelawannya nggak bisa sendiri, ya udah kita coba buat itikat baik, kita perbaiki sikap, kita perbanyak teman, nanti teman kita yang bantuin kita ngelawan musuh gitu. Kan tuh ada istilah, eh, kan diplomat, sistem perundingan ini ada yang nolak, namanya sama-sama pejuang juga tapi nolak, namanya Persatuan Perjuangan tuh, Sudirman sama Tan Malaka. Oke. Mereka punya klaim gini, kita punya rumah, ada maling di rumah kita, ngapain kita ajak runding, gebugin gitu. Jadi Hmm. di antara mereka, buat apa berunding, ya udah kita perang aja habis-habisan, kita harus pastikan kemerdekaan kita 100%, nggak boleh setengah-setengah, karena hasil perundingan membuat wilayah kita semakin sempit. Linggarjati kita cuma kebagian Sumatera, Madura, Jawa, Iya ya betul. kan. Renville makin kecil lagi, makin kecil lagi, makin kecil lagi gitu. Jadi rugi, nggak ada untungnya tuh perundingan. Ternyata buat buat strategis jangka panjang itu punya keuntungan, karena kita mupuk eh, semangat perdamaian kita tuh ke orang-orang. Berarti yang selama ini yang melanggar perundingan ternyata pihak Belanda yang terus melakukan tindakan polisionil, tindakan militeristik tuh buat Ah. memperluas wilayahnya di Indonesia gitu. Gitu. Jadi analoginya ditanggepinnya ya, kita nggak bisa lawan maling yang masuk ke rumah kita, daripada kita kehilangan semuanya, ya kita coba berdamai sementara dengan maling sambil kita nguatin teman-teman kita di tetangga-tetangga sebelah sampai pihak yang berwajib datang gitu. Pihak berwajibnya akhirnya Ah. mendukung kita, ya kita Ah. menang Ah. total jadinya gitu. Iya Daripada betul. kita kalah total gitu. Ke situ arahnya. Iya iya iya. Iya. Gitu. Ya itu positifnya, kita dapat kemerdekaan yang absolut pada akhirnya. Tapi sebenarnya baik perundingan, berjuang secara berunding maupun berjuang secara perlawanan fisik, saling saling terikat sebenarnya. Tahu nggak sih terikatnya gimana? Ini salah satu hasil perundingannya. Ini perundingan yang terakhir banget di KMB, kita udah hampir kalah telak.
ibu kota udah pindah 3 kali gitu. Jakarta Oh, Jakarta ke Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Jogja, Jogja. Jogja Jogja ke ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi hampir dipindahin lagi ke New Delhi. Kok bisa? Jadi kedutaan besar kita di India sempat hampir menjadi ibu kota negara gitu. Cuma beruntung ada KMB, wilayah Republik dipulihkan, ibu kota dikembalikan, kemudian kita membuat RIS. Ini dari RIS itu ibu kota resmi kembali di Jakarta. Kurang lebih begitu. Nah, selain di KMB, kok bisa sih Belanda, ini khusus yang KMB, Belanda yang ngajak, tumben. Biasanya kita yang ngajak duluan tuh diplomasinya. Ternyata itu udah hasil desakan internasional. Jadi sidang Dewan Keamanan Hmm. PBB berhasil menyudutkan Belanda untuk segera melaksanakan proses perdamaian perlepasan wilayah kedaulatan, segera mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, ini 5 orang kerennya: Agus Salim, Sahrir, Ellen Palar, Sumitro, sama Yusuf. Ah, Ini ini diplomat-diplomat Indonesia yang berjuang di sidang Dewan PBB. Mereka nggak sendiri sih, mereka berjuangnya dibantu dengan diplomat-diplomat dari India, kayak ada Jawaharlal Nehru, Gamal Abdul Nasser dari apa, dari Mesir, Richard Kirby dari Australia, dan lain-lain, termasuk lain negara Cina juga ikut membantu kita juga tuh. Jadi yang tadinya kita sendiri, ternyata di Dewan Keamanan PBB membantu kita banyak banget. Akhirnya Belanda mau melakukan perundingan KIB, dan KIB pun ternyata tetap siasat. Kita nggak mau banyak permintaan, tidak semua permintaan kita diakomodir kan, termasuk kita harus bayar berapa gulden, terus juga hmm. buat ganti rugi kita juga harus nunggu pelepasan Irian Barat nanti dibahas kemudian hari, kita harus rela ngikutin bentuk negara jadi serikat, Hmm. kita harus rela juga jadi gabungan negara Uni Indonesia Belanda. Tapi itu siasat aja agar Belanda ngakuin dulu aja tuh. Ya setelah beberapa tahun kan harus dibubarin, Uni Indonesia Belanda juga akhirnya terbubar. Upaya kita untuk meraih eh, Papua Barat juga tetap diperjuangkan gitu sampai akhirnya berhasil tuh di tahun 65, sambil kita nyicil tuh dapat dapat uang dari ganti rugi Jepang sebenarnya tuh. Oh gitu. Iya, ini Jepang Jepang tahun berapa gitu akhirnya menyadari kesalahan, ganti rugi atas perusakan alam sama perusakan, ganti tanggung jawab moral lah, moral dan sosial, Oh. kasih ganti rugi. Nah, ganti ruginya itu digunakan untuk membayar Belanda, ganti rugi Belanda. Jadi utang yang 4,3 miliar gulden itu dibayarnya pakai uang ganti rugi Jepang. Enaknya ya. Nah, kembali Menarik tadi ke topik, sekali. eh simpulannya. Jadi Indonesia bersiap mengisi kemerdekaan itu sekaligus mempertahankan kemerdekaan karena situasi global pasca Perang Dunia II. Kita tuh nggak sendiri gitu, kita merdeka, tapi sebenarnya secara aturan internasional negara kita memang haknya Belanda sebenarnya. Hmm. Cuma ya kita juga sebuah bangsa yang sudah mengikatkan diri untuk merdeka, dan kita terlepas kan kemerdekaannya juga dari campur tangan Jepang. Karena di akhir-akhir Jepang tidak memberikan izin buat kita merdeka. Jadi kita merdekanya pakai tangan sendiri tuh. Adapun eh, setelah kemerdekaan, badan yang digunakan adalah bentukan Jepang. Itu hal yang terpisah. Orang-orangnya ya sudah tidak ada Jepang lagi di dalamnya gitu. Murni orang Indonesia semua, PPKI-nya. Kemudian perlawanan fisik sama diplomasi itu melengkapi, Pin. Ibaratnya gini, kita berdiplomasi, kita mau maksain kehendak kita nggak akan bisa kalau posisi kita lagi kalah. Hmm. Pasti kita akan ngikutin aja. Hmm. Dan posisi di lapangan itu mempengaruhi. Kalau di lapangan kita kalah telak, jangankan kita dapat sebagian, kita buat kondisi gencatan senjata aja agak susah kayaknya, Hmm. ya kan? Ya. Jadi si si diplomat ini akan kuat posisinya, selain dari jalur diplomasi, dia juga harus kuat di lapangannya tuh. Jadi Hmm. lapangannya juga harus ngasih bergen position tuh bagi para diplomatnya. Posisinya udah hampir setara nih, jadi bisa ngimbangin juga. Dibuktiin tuh di terakhir di pertempuran serangan umum, besar-besaran tuh pertempurannya, sehingga mau gak mau Belanda yang ngajak Indonesia buat berunding lewat Rum Royen. Hmm.
Akhirnya Soekarno dibebasin, Jogja dikembaliin, baru desakan PBB di KMB kayak gitu Pin. Terus juga kita berjuang di fisik, kalau nggak pakai diplomasi ya habis bensin kita, tenaga kita habis, nggak ada jedanya. Jadi diplomasi itu ngasih jeda, jeda buat buat lawan juga sebenarnya, tapi seenggaknya kita juga nikmatin jeda tersebut gitu, buat merancang ulang strategi, buat nyiapin logistik, buat isi mobilitas tentara dan lain-lain gitu. Gitu Pin. Ada pertanyaan Pin? Nah, sejauh ini saya punya pertanyaan 3. Mantap banget. Ternyata dia nyimpen. Oke, Ya, silakan. karena Saya dari selalu tadi semangat kayaknya banget. bridgingnya lagi enak banget. Jadi kalau Woi. dipotong kayaknya kurang Oke, oke. mantap gitu. Gas, nggak apa-apa. Tanyain. Saya punya pertanyaan 3. Pertama Oke, tadi dari semuanya langsung nggak apa-apa. yang revolusi, apa tadi? Jihad? Resolusi jihad. Resolusi jihad. Ah, Itu resolusi jihad itu berarti membakar semangat para pejuang yang hmm, tadinya tidak ingin berjuang menggunakan, tapi dibakar hmm. semangatnya menggunakan ilmu agama gitu ya. Ah, ah. Terus Itu yang mengeluarkan siapa? satu. Oke, yang kedua. Sekali aja semua nanti biar langsung ngejawab Wah, sekaligus. sabar yang ini dulu. Oh, Topik masih ada. topik ini panjang karena saya penasaran keseluruhannya karena saya nggak pernah dengar Oh gitu. resolusi jatuh, saya nggak pernah dengar. Jadi Pin, di Surabaya itu basisnya organisasi Nahdlatul Ulama. Oh, NU. Nah, itu salah satu basicnya di Jawa Timur ya. Ya Oke. walaupun udah merata. Kemudian salah satu milisi, salah satu laskar Hah? itu barisan Ansor, Fisabilillah ya. Fisabilillah sama Ansor. Itu sayapnya Muhammadiyah sama NU. Ansor. Ansor. Kalau sekarang kan organisasi pemuda tuh, GP Ansor ya. Kalau dulu yang ikut bertempurnya tuh barisan Fisabilillah ya. Beberapa masyarakat juga ikut ikut kena ultimatum dong. Kalau kalau para pemuda ini tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Itu masuk ancaman itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Muncul resolusi jihad dari sebenarnya pendiri apa namanya em, ketua Majelis Suronya sih kayak Haji Hasyim Asyari. Oke. Kayak Haji Hasyim Asyari. Kemudian tapi orator lapangannya yang bikin resolusi sama nyebarin ke masyarakat itu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wah, pas. Wahab Hasbullah. Dia bikin bikin resolusi itu di radio disebarnya sama di pamflet-pamflet disebar-sebar di masyarakat. Masyarakat yang tadinya antara ragu-ragu ikut apa pindah dapat fatwa itu taat sama ulama. Jadi orang-orang ciri khasnya Hmm. orang NU kan taat banget sama ulama dulu ya, taat Heeh. banget sama ulama. Fatwa ulama itu ya perwakilan fatwanya, kan di dalam Islam itu kan ada dasar hukum tuh Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran ya hadis, nggak ada di Al-Quran sama hadis kan. Tentang penjajahan Belanda nggak ada di Al-Quran sama hadis. Betul. Ya ada ijma sama kias tuh. Ijma sama kias itu hasil hasil musyawarah ulama. Tapi mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi dianggapnya ya ucapan mereka itu berarti ilmiah, berdasarkan ilmu agama gitu. Jadi ya udah, kita mau nurut sama siapa, kalau sama ulama kita lawan gitu, masyarakat bisa masyarakat itu ya. Oh, Ya begitu. udah. Mas. Nah, ditambah lagi doktrin doktrin perjuangan kan, toh kita hidup pun percuma, berasa mati kan, kita udah dijajah. Nantinya kalau kita menyerah ya mendingan kita berjuang dulu aja, lek-lekan lah ibaratnya. Heeh. Menang ya udah, merdeka, kalah ya udah juga, kita gak ngerasain penjajahan gitu. Dan kita jatuhnya lahirnya meninggalnya suhada gitu. Oh, Konsepnya begitu. gitu ya. Nah, tahu hari Menarik santri sekali. nggak? Siapa? Hari santri tahu nggak? Yang Wah, yang tanggal 8 November. nggak tahu lagi. Itu tanggal di mana resolusi jihad muncul. Jadi Hmm. tanggal tanggal 7 itu muncul pamflet dari udara, Inggris nyebarin pamflet buat orang Surabaya nyerah. Oh ya. Gubernur juga hampir nyerah tuh, tapi dapat resolusi jihad itu. Akhirnya tanggal 8-nya muncul resolusi jihad, maka tuh diperingati hari santri. Ketika santri turun gunung dari pesantren-pesantren ikut barisan pejuang gitu. Oh, begitu. Jadi hari santri itu buat buat ngehargain itu. Nah, tanggal 10-nya kan terjadi pertempuran habis-habisan. Nah, kita mundur dulu. Nah, di pertempuran ini kan ada Bung Tomo tuh. Nah, kalau yang masih familiar dengan teriakan kobaran semangatnya, merdeka atau mati, takbir, Allah Akbar. Nah, itu untuk
merepresentasikan banyak pejuangnya dari orang-orang Muslim gitu. Walaupun perjuangnya nggak hanya Muslim sebenarnya ada banyak, makanya tanggal segitu tuh dianggap dianggap hari pahlawan karena semua elemen tuh turun langsung Hmm. gitu. Oke, 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 oke. Situlah ya arahnya. Walaupun Menarik, menarik, fotonya memang menarik. bukan diambil di Surabaya gitu. Nggak mungkin tenang dan segagah ini kalau lagi perang gitu. Dan Hmm. ketika dia siaran di radio ya di RRI gitu dengan banyak ancaman di bawah pertempuran, di atas pertempuran gitu. Ini foto di tanggal yang berbeda, momen yang berbeda Menarik sekali. gitu, itu ya. Nah, Ah, yang pertama aman pertanyaannya. aman, 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 aman. Pertanyaan kedua apa, Bro? Menarik sekali. Oke, pertanyaan kedua tadi pas kita bahas di KMB. Hmm. Kan KMB menghasilkan RIS, ya kan? Riz, oke. Okay. Dan Republik Indonesia Serikat itu tahun 1949, Hmm. ya kan? Tahun 1950 Ya, RIS bubar. betul. Kayak nggak sampai setahun 3 bulat tuh, bulan. ya kan? 3 bulan doang. 3 bulan ya, Hmm. malah 3 bulan. Itu pertama yang bisa bikin bubar apa? Hmm. Lalu pas bubar itu Belandanya rela? Tentu tidak. Tentu tidak dong, tentu tidak dong. Nah itu yang saya ingin tanyakan. Oke. Okay. Nah didasari ya, kalau kalau saya tanya didasari apa, paling jawaban-jawaban yang saya ketahui untuk Nah, ulangan kan paling kayak ya didasarkan oleh kebaran rakyat, rakyat menolak untuk Indonesia menjadi serikat karena memecah belah negara kesatuan, ya, kan gitu-gitu ya aja secara kan. garis besar emang itu Iya, sih. Secara tapi garis besar. saya jadi nggak tahu emang apa Prosesnya, yang terjadi sebenarnya prosesnya kayak gimana itu kayak, gitu ya. ya itu Kayak, jawaban yang terlalu general dan tidak menggambarkan apa-apa. anjay. Saya pengen tahu nih. Itu harus kita urut dulu kronologisnya. Hmm, Kenapa bisa muncul serikat? oke, Jadi setelah Linggarjati kan wilayah kita Sumatera, Madura, Jawa. betul. Sisanya milik siapa? Saya milih Belanda. Belanda, Ya. BFO di bawah Belum Belanda. jadi BFO, Belum masih jadi. masih milik Belanda dulu dong. Oh, Itu masih tuh Linggarjati ya? iya, 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 iya iya, ini iya. memang akhirnya kan jadi BFO, tapi Heeh, nggak langsung itu jadi milik BFO, enggak. Itu iya, iya. milik Belanda dulu. Belanda. Tergantung Belanda mau ngapain. Belanda nggak mau setengah-setengah, dia mau semua. Ditambah lagi setelah perundingan Piagam Atlantik, tidak boleh ada satu negara menguasai negara lain. Jadi setiap negara itu diperbolehkan mengambil tindakan nasibnya masing-masing, Oh, oke. self determination Iya, yang oke. itu. Iya, betul. Jadi Belanda berusaha untuk mematuhi itu agar tetap dapat dukungan dari Amerika dan lain-lain gitu. Akhirnya wilayah yang tidak dikuasai oleh Republik, dia kasih kesempatan bagi orang-orangnya buat berunding dulu. Kan perundingan pertama di Belitung. Ya Hmm. udah, mereka akan bikin sebuah negara kayak gimana bentuknya. Ya, sepakat mereka bikin bikin serikat, tapi yang di Kalimantan nggak mau tuh. Orang Kalimantannya nggak mau, mereka bikin negara sendiri masing-masing. Ada 3 negara tuh, Kalimantan, Dayak Besar, Dayak Kecil. Oh gitu. Terus sisanya ada yang negara Belitung. Nah, kemudian yang sisanya lagi tuh, ya udahlah kita bikin pertemuan di Bali, namanya Perundingan Denpasar. Denpasar. Iya, Udah tahu ya? udah tahu kalau Denpasar. Bikin negara Indonesia Timur. Iya, gitu. Nah, negara selain Republik itu, Belanda bikin konsorsium lagi, namanya Bienkom Federal Overleg. Jadi Ya. negara-negara yang udah bikin negara sendiri-sendiri ini, akhirnya disatuin di bawah naungan Belanda. Kayak Commonwealth-nya Inggris. BFO itu kayak Commonwealth-nya Inggris. Oh, Commonwealth yang isinya Nah, Papua Nugini gitu-gitu ya. betul, 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 Oh, betul, iya, iya, betul. iya. Nah, pas di BFO satu persatu tuh pas Renville kan kita berkurang lagi. Nah, yang berkurang ini dibikin negara nanti gabung lagi. Pada dasarnya memang rakyat tuh kurang setuju, kan banyak banyak penolakan tuh. Kayak Puputan Margarana gara-gara Bali nolak, Betul. pertempuran Manado karena Sulawesi nolak, Makassar Betul. karena nolak dan lain-lain. Nah, ketika menjelang KMB, kita rapat dulu tuh konferensi inter Indonesia perwakilan BFO kita ajak tuh gimana enaknya nih biar kita dapat kemenangan mutlak. Ya udah kita sepakat bikin RIS. Jadi keinginan RIS pun datang dari kesepakatan Indonesia sama BFO. Jadi ketika di Hmm. KMB Indonesia sama BFO udah nggak adu pendapat lagi. Kita langsung ngobrol sama Belanda. Belanda pun justru senang banget dong dengan sistem RIS gitu. Iya, Karena iya, setiap iya. wilayah ada peluang buat mereka kuasain lagi gitu. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Nah, cuma setelah setelah kemerdekaan dari Belanda diberikan gitu kan, setelah terima wilayah di bulan Desember sama Januari, gak lama berselang satu persatu negara ex BFO ini
membubarkan diri dan join lagi ke republik. Ada yang atas dasarkan masyarakatnya, ada yang memang pemimpin negaranya merasa strateginya udah cukup deh, kita gabung lagi ke republik, kita berusaha untuk kembali lagi negara kesatuan, satu persatu tuh. Nah, yang nyisa akhirnya eh negara Pasundan sama Borneo yang akhirnya memicu operasi Angkatan Perang Ratu Adil yang dikomporin sama Westerling gitu loh. Oh, Yang angkatan itu. perang Ratu Adil. Nah, jadi respon respon Belanda nggak, mereka di secara internasional udah kedesak banget. Mereka siapin intelijensi aja tuh, Westerling itu ditempatin buat ngacak-ngacak doang gitu. Ya udah, akhirnya RIS-nya dibubarin, Nah, undang-undang RIS juga dibubarin, angkatan perang juga dibubarin, kembali lagi ke UUD 45 dengan konsep negara kesatuan Republik. satu Nah, negara-negaranya mulai membubarkan diri satu persatu atas yang sepengetahuan Belanda. enggak dong, Belanda Enggak. Belanda udah lepas karena posisinya negara-negara BFO ini di bawah RIS. RIS sama Belanda bikin Uni Indonesia Belanda. Urusan negara di bawah RIS ini meleburkan diri, itu hak negara teritorialnya tuh buat gabungin jadi republik lagi. Oh, Jadi itu cerdasnya lah, ini cerdasnya. Selama BFO di bawah Belanda langsung, nanti kebijakan negara-negara BFO ini ngikutin Belanda. Sulit buat mereka bersatu. Tapi ketika ada dua langkah keris dulu baru ke Indonesia, ya Uni Indonesia Belanda hanya ngatur RIS. Sedangkan buat negara-negara BFO diaturnya sama RIS. Belanda gak ikut campur tuh untuk urusan itu. Yang Belanda urusin itu hubungan RIS dengan dunia internasional, hubungan dalam negerinya RIS, Belanda udah nggak bisa ikut campur, posisinya udah setara, RIS sama Belanda udah setara tuh. Bayang ya, oh, jelasnya di situ tuh. Nah, ada yang nolak tuh, Pasundan sama Borneo sama Maluku. Maluku bagian NIT, karena NIT-nya gabungin lagi dengan Republik Indonesia, ya udah Maluku bikin perlawanan RMS juga tuh akhirnya. Ini beda materi sih, ah, next time dah. oh, next time aja. Mau dibahas juga nggak apa-apa, Nggak sih, mau nanya. soalnya mau nanya Oke. apa mereka tidak mau meleburkan diri menjadi RI lagi, kenapa? Mereka menganggap sistem serikat lebih baik. Oh, Ya, ya, sesimpel itu ya. iya, termasuk orang yang menolak itu ya mereka menganggap sistem serikat lebih baik karena setiap wilayah punya kesempatan buat berkembang gitu, tidak Oh, tidak secara tidak terpusat. ini ya, Hmm, sentris. tidak sentris. Tapi ya politik mereka kalah, banyak yang lebih suka bersatuan karena konteksnya pada saat itu justru karena tidak ada ikatan yang jelas, tidak ada komunikasi yang intens antar wilayah, belum ada teknologinya, ya mereka harus diikatan secara emosional dulu tuh, harus emosional dulu tuh. Ya udah jadinya ikatannya ya negara kesatuan. Untuk beberapa tahun sih akhirnya berhasil ya buat ngikat itu. Kita walaupun beda wilayah, beda provinsi, karena merasa kita negara kesatuan, ketika di perantauan kita akan menganggap kita Indonesia ya. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Identitasnya jadi identitas nasional, bukan lagi identitas kedaerahan. Ya paling pembangunan yang jadi PR itu, tapi bukan terjadi di awal kemerdekaan ini ya. Itu kan nanti seiring berjalannya sejarah bangsa, arah pembangunan terlalu terpusat di Jawa gitu. Tapi mulai sekarang udah mulai merata juga. Gitu bro. Jadi dia, Heeh, jadi Belanda sepakat, udah, ya udah kalian bikin heeh, NDS heeh, di bawah Uni Indonesia Belanda. heeh. Tadinya Tapi dia ingin ingin mengendaliin, ternyata dia kecolongan. iya benar, ternyata RIS-nya memang sudah punya apa, hak untuk membuat keputusan sendiri. Iya, karena Kalau bisa, posisinya udah setara sama Belanda. iya betul. Oh begitu ternyata, Iya. menarik sekali. Jadi bernegara tuh bukan hanya sekedar bikin kebijakan, tapi bagaimana mengatur posisi di dunia internasional ya. Mau jadi pemerintah, Saya jadi musisi aja. musisi jangan di tengah Sat. Karena kan di sisi. Oh iya betul. Baik baik. Pertanyaan ketiga apa? Sisi tipsi. Pertanyaan ketiga. Aduh. Eh, aduh, pertanyaan ketiga tuh barusan apa ya? Coba Apa? di next slide kali ya, biar saya ingat ya.
Gini doang udah. Itu sudah membahas apa? Berapa? Udah lupa. Aduh, iya lupa lagi. Saya nanya aja ya. Aduh. Saya nanya aja ya. Nah, coba. Ih, cumin gak nyatet. Iya Saya benar. nanya. Berarti kemerdekaan kita tuh tanggal berapa? Kalau Belanda nyerahin kedaulatan kita tuh di bulan Desember sama Januari. Kemerdekaan kita tanggal berapa? Jika Belanda aja ngasih ngasih serah terima wilayahnya bulan Desember sama bulan Januari 49 50. hmm, Bahkan ketika kita proklamasi aja pemerintah belum terbentuk tuh. Bentuk pemerintah kan tanggal 18. iya benar. Gimana dong? Nah, ini Nah, secara nggak kan kemerdekaan eh, 17 Agustus itu disebutnya kemerdekaan secara de facto kan. oke. Ya, dan lalu kemerdekaan yang diberikan setelah semuanya sudah settle Heeh. itu disebut secara de jure Satu. itu kan. Jadi Satu memang banget. kemerdekaannya tanggalnya banyak, cuma De facto atau de jure ya, de ya. jure itu de facto Oke. berdasarkan. Jadi negara kita udah merdeka nggak sih jadinya? Aduh, Negaranya sudah merdeka. Masyarakatnya juga harusnya sudah bisa merdeka. harusnya harusnya. Oke, itu aja. Pokoknya pesan dari kita, kemerdekaan itu diraih sama dipertahankannya susah banget, mati-matian. Dan mereka saling bekerja sama untuk mereka melupakan ego mereka masing-masing untuk bisa bersatu. Maka kita yang hidup di zaman sekarang harus jaga kemerdekaan kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Misalkan siswa ngapain dia berarti buat mempertahankan negara minimal Minimal, mandi. minimal. Minimal mandi sebelum ke sekolah. Nanti di sekolah biar gak ngantuk dan ingat betul materinya. Cukup Cukup sih ya. merdeka dari korupsi yang penting Pak ya. Historia Magister Vitae, sejarah adalah guru dari segala ilmu. Saya akhirin, guru kehidupan. Sejarah adalah guru dari kehidupan. Siapa yang nggak mempelajari sejarah, dia akan terus mengulangi kesalahan. Saya akhirin, see you sosialis, bye Bye. bye. Wow. Stop, stop recording. Udah. Bukan itu stop sharing.